ada tanpa kasih cinta, hampa tak berguna. Shalom, damai sejahtera Kristus menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, pada kesempatan ini kami lagi membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah siraman rohani pada hari ini lagi mengajarkan kami untuk kami menjadi anak Tuhan yang selalu berkenan kepadamu. Dalam Kristus Yesus firman Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Roma 14 ayat 10 sampai dengan 12. Hanya 3 ayat saja. Tetapi mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup. Demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Dan semua orang akan memuliakan Allah. Ayat yang terakhir, ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Amin. Hari ini tema kita adalah jangan menghakimi saudaramu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menghakimi itu kata kerja. Artinya memberi pengertian, mengadili atau berlaku sebagai hakim terhadap sesuatu masalah atau orang lain. Saudara, menilai orang lain tentunya boleh. Tetapi menghakimi itu biasanya lebih berfokus kepada kesalahan orang lain. Apalagi berani memvonis seseorang yang kita pun belum tahu duduk perkaranya. Bahkan menggunakan kata-kata kasar, menyudutkan dia, menjatuhkan, memvonis kepada orang tersebut. Pada suatu saat di asrama panti asuhan, ada satu orang disebalkan atau dijengkelkan sama banyak temannya. Karena orang ini sedikit-sedikit mengadu kepada ibu asrama, sedikit-sedikit orang ini mengadu kepada ibu asrama. Oh, ternyata orang ini punya kesalahan jauh lebih besar. Dia di luar asrama, pernah mabuk-mabukan, main kartu, merokok, berjudi. Dan akhirnya orang semuanya pada tahu. Kesalahan dia ternyata jauh lebih banyak daripada apa yang diadukan kepada ibu asrama. Saudara, kita begitu mudahnya melihat dosa, kelemahan, dan kekurangan orang lain. Ketika ada saudara seiman yang jatuh dalam dosa, kita bisa langsung mencemooh, sesegera mungkin menyebarkan kabar hangat ini kepada orang lain. Apalagi ketika ada saudara yang mengalami pergumulan berat, sakit tak kunjung sembuh. Sering sekali kita dengar ada yang langsung berkomentar, wah, dia terlalu banyak dosanya, maka Tuhan menimpakan masalah berat padanya. Saudara, ada peribahasa yang mengatakan bahwa tak ada gading yang tak retak. Tidak ada orang yang pernah luput dari kesalahan. Setiap manusia ada sisi gelapnya. Ya, tak ada manusia yang sempurna. Bahkan hamba Tuhan yang diidolakan sekalipun, pendeta pun tak luput dari kesalahan dan kekurangannya. Karena itu nats kita ayat 10 menasehati, mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Saudara, di dalam Alkitab ini banyak sekali ayat yang mengingatkan kita untuk tidak mudah menghakimi orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa menghakimi orang lain adalah dosa di hadapan Tuhan. Melalui renungan kita boleh diingatkan agar jangan mudah duduk sebagai hakim terhadap saudara yang lain. Yakobus 4 ayat 12 juga mengatakan dengan tegas bahwa hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Namun siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu? Jika saat ini kita masih merasa sebagai orang yang paling benar dan menempatkan orang lain selalu menjadi terdakwa yang salah di bawah kita, segeralah bertobat sebelum semuanya terlambat. Sebab dikatakan Matius 7 ayat 2, dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jika ada saudara kita yang lemah dan jatuh, justru itu menjadi suatu kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kasih
untuk menolong, menguatkan mereka, sehingga dia segera bangkit dan boleh dipulihkan. Janganlah berfokus kepada kesalahan orang lain, karena di ayat 12 nats kita berkata, mengingat kita bahwa demikian setiap orang di antara kita akan semuanya mempertanggungjawabkan dirinya sendiri kepada Allah. Marilah sebagai anak-anak Tuhan kita saling melengkapi, menjaga, mendukung, menopang, menguatkan, mendoakan satu sama lain, agar hidup damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk ajaran firman Tuhan yang bertentangan dengan sifat dasar manusia yang berdosa. Tolong biar kami mendapat hikmat daripada firman Tuhan, agar kami tidak cepat-cepat melihat kesalahan orang lain, tetapi memberi kesempatan orang boleh berubah, bangkit, dan boleh dipulihkan. Dalam Kristus Yesus, firman Allah yang hidup, yang selalu mengajarkan kami untuk hidup tetap sesuai dengan rencanamu. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita.